Yang bermasalah ya, kalau akinya yang lemah saat berbarengan tekan klakson dan double starter, saat di double starter dan klakson ataupun sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Yamaha Jupiter MX nih. Ini yang kopling tuh. Nah, ini masalahnya di bagian double starter. Ini di bagian double starternya bermasalah. Ini sebelumnya udah dicek di bengkel di mana? Jakarta ya. Bengkel Jakarta, Bro. Nih, bengkel kota. Nah, kata bengkelnya ngomongnya harus ganti aki sama dinamo. Ganti aki sama dinamo. Dan selanjutnya untuk di bagian sini coba diangkat shock breakernya kayak tadi. Tuh, ya tuh. Tuh. Angkat lagi. Nah, ini ngomongnya harus ganti sebleker. Harus ganti sebleker katanya. Goyang kayak gini harus ganti sebleker. Nggak bisa double starter, harus ganti aki dan harus ganti dinamo. Nah setelah kita cek, singkat cerita ya, setelah kita cek ternyata untuk di bagian dinamonya nih tersangkanya ini karbon brusnya yang bermasalah tuh, yang positif dan yang negatif udah tipis. Untuk di bagian aki oke, aman. Dah, untuk pengecekan di bagian, untuk memastikan bahwa masalahnya di bagian aki atau di bagian dinamo ya, untuk cara pengecekannya gampang teman-teman. Nah, teman-teman tinggal kontak nyalakan. Kontak ini kan udah dilepas dinamonya, ini teorinya aja nih. Kalau misalkan tidak bisa di double starter ya, ini tinggal dikontak. Kalau misalkan ditekan di bagian sini ini tidak ada pergerakan sama sekali, berarti tandanya mungkin di bagian jalur perkabelan yang bermasalah. Bisa jadi di tombol, tapi yang sering di bagian tombolnya berkarat ya. Kalau misalkan di double starter bunyi cetek 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 cetek, nah itu kemungkinan besar itu di bagian karbon brusnya yang bermasalah udah habis. Kalau bunyi cetek-cetek ya, berarti di bagian jalur kabel, tombol, dan ke bagian bendik tidak ada masalah. Kalau bunyi cetek-cetek, tandanya harusnya sampai ke bagian bendik gitu. Dari bendik ke bagian dinamo starter, mungkin ada yang terputus kabelnya. Kalau enggak, dinamo starter yang bermasalah. Kalau misalkan saat di double starter ada pergerakan di bagian dinamo, zzzz, sedikit doang, itu kemungkinan besar karbon brus juga yang udah mulai menipis, tapi masih ada dikit. Dan kemungkinan juga di bagian baterai yang bermasalah gitu ya. Nah, untuk meyakinkan saat di double starter dia bunyi gerak dikit dong, zzzz, zzzz, gitu ya, untuk meyakinkan bahwa baterai atau di bagian dinamonya, di bagian karbon brusnya atau dinamonya yang bermasalah, caranya gampang. Dikontak, tekan klakson berbarengan sama tombol starter. Kalau misalkan akinya yang bermasalah ya, kalau akinya yang lemah, saat berbarengan tekan klakson dan double starter, saat di double starter dan klakson ataupun sebaliknya kayak gitu, suara klaksonnya itu akan semakin redup, bahkan sampai tidak ada. Nah, itu kemungkinan di bagian akinya yang bermasalah. Dan untuk pengecekan ke bagian aki, sebelum pergantian aki, dicek dulu jalurnya ngisi apa enggak di bagian aki, pengisian di bagian elektrik di bagian perkabelannya gitu. Kalau misalnya pengisiannya ada gitu ya, pengisiannya ada tapi akinya tidak mau ngisi, nah berarti baterainya yang bermasalah, baru bisa melakukan proses penggantian baterai gitu. Oke, buktinya ini cuman karbon brusnya yang bermasalah, nanti kita ganti. Lagi nungguin panas solder. Dan untuk di bagian shock breaker belakang, ini katanya shocknya harus diganti. Ini nggak usah, kalau shocknya masih hidup, nggak bocor, ini masih bisa diganti, diatasi. Ini ganti bosingnya, coba angkat lagi. Tuh, yang atas. Kalau yang bawah ada dikit. Tuh, lagi. Yang bawah ada dikit, cuman yang paling banyak yang atas tuh. Ganti ininya, apa, bosingnya. Oh, buka, bisa belajar. Nah, sekarang
nanti kita ini hasilnya aja ya. Kalau untuk pemasangan karbon brus udah pernah kita tutorialkan di video sebelumnya juga banyak. Untuk pembongkaran penggantian karbon brus ini disolder ya, nanti hasilnya aja. Kita skip. Untuk shock breaker juga nanti lihat aja hasilnya. Ya teman-teman nih, untuk shock udah dibongkar nih. Ya untuk di bagian karbon brus ini udah kita pasang. No, ini hasilnya disolder ya teman-teman, biar awet, biar bagus tuh, biar rapi. Kalau bisa ini dipotong, disambung, tapi itu pekerjaan yang kurang bagus. Ya, alangkah bagusnya disolder kayak gini tuh, rapi kan tuh. Oke, ini tinggal kita pasang. Nah untuk di bagian shock breaker nih, ini kita kasih tahu nih masalahnya. Nih ini di bagian sini nih teman-teman nih, tuh. Nah, bosnya ini udah goyang. Tuh. Tidak usah harus ganti shock breaker, ganti karetnya aja. Tuh. Yang atas. Tuh. Tuh kan udah gerak. Yang bawah juga sama. Cuman tidak begitu parah. Kita ganti aja dua-duanya sekaligus. Tuh. Untuk pengerjaannya kita skip aja videonya, nanti lanjut setelah hasilnya ya. Nih kita ganti pakai ban bekas ban luar ya, pakai ban bekas ban luar yang sudah botak, yang sudah gundul. Kita sesuaikan ketebalannya, nanti lihat aja hasilnya, pasti jos, mantap. Ini kita rakit. Untuk perakitan tidak perlu kita videokan karena sudah sering sekali videonya sudah kita buatkan beberapa kali. Karena pada dasarnya untuk pemasangan karbon brus untuk semua jenis motor itu sama aja tekniknya. Terutama motor Yamaha. Kalau motor Yamaha itu mainnya main solder. Ya, terkecuali untuk motor Honda. Kalau untuk motor Honda dia tidak usaha di solder. Ada tinggal dilepas-lepas doang. Oke. Untuk info saat misalkan di double starter suaranya berisik, bisa jadi dari sini kering. Ini kasih stempet ujungnya. Udah beres. Teman-teman nih, ini untuk di bagian shock, ini untuk penggantian karetnya, ini tinggal gini aja nih. Ini kan yang originalnya nih, tuh bawaannya ya. Ini bosnya dilepas. Cara lepasnya dipahat. Pertama bosing yang bagian dalam dulu dilepas, dicabut ya. Ini udah kendor sebelumnya juga, udah mudah tinggal nyabutnya, tidak mesti pakai alat yang gimana, tinggal cabut aja, dorong, lepas bosingnya. Nah setelah lepas bosingnya, ini untuk pelepasan di bagian sini, di bagian shocknya, ini tinggal dipahat pakai pahat yang runcing kayak gini tuh ya. Jadi dihantam dari sini gini, dia secara otomatis dia akan terdorong lepas dari dudukannya dari sini. Nah setelah lepas, ini karet ini dibersihkan ya. Setelah dibersihkan, tinggal teman-teman nyari bekas ban luar motor ya, mau mobil juga nggak apa-apa. Yang penting ketebalan di bagian bannya ini harus 5 mili atau 5 mili setengah. 6 mili masih bisa dipasang, cuman agak kewalahan untuk memasukkan di bagian bos ininya. Tapi bisa lebih kuat pakai yang 6 mili. 5 mili nggak apa-apa, 5 mili setengah nggak apa-apa, lebih bagus 6 mili. Nih untuk sebelah. Nah ini dibuat kayak gini, segini perkiraan, terus dipotong. Nah dipotong. Nih dipotong terus kayak gini, dimasukin. Cara masukinnya dipakai ragum, dicepit, tekan, glek. Nah untuk selanjutnya, untuk memasukkan di bagian bosingnya ini mudah. Ini pakai kunci shock yang panjang, kunci shock 22, tinggal dipasang aja ke sini, masukin. Nih mana? Ini yang ini, masukin kayak gini. Nah ini setelah kayak gini, ini tinggal pasang kayak gini. Tuh. Ditekan pakai ragum. Oke. Ini secara otomatis dia akan masuk ke bagian dalam. Dipaskan sampai benar-benar pas posisinya di tengah.
Tapi dengan catatan ini jangan menggunakan minyak, menggunakan oli nggak boleh. Jadi pelumasannya boleh menggunakan air aja. Karena kalau menggunakan oli dia tidak akan kering-kering. Kalau menggunakan air dia akan kering. Kalau menggunakan oli dia akan berpotensi lepas gitu. Ya, jadi harus pakai air. Oke, hasilnya udah selesai. Nah tuh, oke, udah beres. Tinggal ini untuk selanjutnya, tinggal kita supaya lebih awet lagi, supaya lebih kuat lagi. Ini tinggal ditetesin lem Korea, ya. Nih, pakai lem power. Nah, biar lebih maksimal lagi, biar lebih kuat. Tetesin lem Korea sini. Tinggal tunggu beberapa menit, langsung pasang, dijamin kuat. Ya. Tuh. Nah, untuk info merapihkan di bagian sini, ini pertama diiris pakai pisau, diiris. Setelah diiris digerinda, dirapihkan si bekas karetnya, karet yang berantakan dirapihkan supaya posisinya supaya rata. Tuh, ya. Ini kuat karena ada serat benangnya. Terus di bagian karet matang gitu. Ya, kalau misalkan user motor Yamaha Pixen ini nggak bisa ya teman-teman. Untuk shock breaker Yamaha Pixen nggak bisa kayak giniin. Ini khusus shock breaker yang menggunakan bushing karet gitu. Tapi kalau yang menggunakan seperti misalkan ayunan shock Pixen itu nggak bisa karena dia sistemnya bearing. Kalau bearing dibuat karet kayak gini bisa, cuman dia nantinya nggak main, nggak bergerak nantinya. Shocknya keras. Nah, tinggal dulu tunggu beberapa menit supaya nunggu kering langsung pasang. Oke. Nah, ini tinggal kita pasang nih. Terus paskan. Terus. Wait. Belum pas guys. Untuk starter ini udah selesai. Ini tinggal dipasang. Terus dongkrak. Dong mobil baik. Kurang. Diangkat aja. Angkat belakang isasisnya, angkat. Bannya aja gitu angkat. Pelan-pelan. Up, gitu aja ya. Tahan, jangan ambekan. Jangan napas. Nanti dulu, kurang. Bawah dikit. Up. Angkat kalau kurang. Nah, up. Jangan napas. Nanti dulu. Nah, tinggal dikencengin. Jangan on.
Terus. Mete. Up. Nah, coba diangkat rodanya kayak tadi, goyang nggak? Enggak ya? Mantap. Goyang nggak? Enggak. Oh. Tenaga yang tadi awal. Enggak ya? Oh. Sekarang starternya. Coba. Stop, Cer, matiin lagi, kontak lagi. Matiin lagi. Kalau misalkan akinya yang udah tekor, pasti di double starter beberapa kali dia nggak bisa. Terus 5 kali. Kali lagi. Oke. Nah, berarti akinya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya. Masalah cuman itu doang. Carbon brushnya udah tipis, sama bossing untuk shock breaker bossingnya doang yang bermasalah gitu. Dah. Ya. Mungkin sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.